Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Welcome back teman-teman, dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan di English Premier League. Yang pertama antara Manchester City versus Newcastle United yang berakhir untuk kemenangan Manchester City dengan skor 2-0. Dan yang kedua antara Arsenal versus Bournemouth yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 3-2 setelah mereka tertinggal lebih dulu 0-2. Dengan kemenangan ini berarti Arsenal masih menjaga jarak dengan Manchester City dengan selisih 5 poin. Dan dengan kemenangan dari Manchester City juga berarti Manchester City masih menjaga peluang untuk menjadi juara dari English Premier League musim ini. Dan menurut hemat saya teman-teman, dua tim inilah yang istilah kerennya nggak ada obatnya. Dan bedanya antara Manchester City dengan Arsenal adalah bahwa Manchester City punya Erling Haaland yang telah total mencetak 27 gol di English Premier League. Sedangkan Arsenal punya 11 Erling Haaland di atas lapangan. Kenapa saya katakan 11? Karena Arsenal tidak mengandalkan satupun pemain dalam urusan mencetak gol. Anyone can score. Maka itu mereka bisa comeback lawan Bournemouth. Kenapa saya semangat? Wajar saya semangat dong. Itulah baru namanya comeback. Gak perlu Arsenal voucher penalti. Ya udah gak usah kasih penalti ke Arsenal. Biarin aja pemain-pemain tim lawan kena handball tapi jangan dikasih penalti. Tapi tetap para pemain Arsenal akan mencari jalan untuk mencetak gol. Wajar dong saya happy, wajar dong saya semangat. Tim lawan sewa gunung, bertahan total, hanya mengandalkan counter attack sesekali. Hanya bisa menciptakan total 4 peluang. Oke, mereka berhasil mencetak 2 gol. Selain itu, mereka gak bisa berbuat banyak. Tahu gak berapa corner yang Bournemouth dapat di pertandingan kemarin malam? Hanya 1. Ya bagus juga, mereka bisa konversikan 1 gol ya dari 1 corner tersebut. Terus berapa halauan dari para pemain mereka? 60 kali para pemain mereka itu melakukan halauan dari ruang pertahanan mereka. Ya kerjanya mereka itu hanya bertahan. Gunungnya juga gunung yang besar nih yang mereka bawa nih, yang mereka sewa nih. Maka itu mempersulit para pemain Arsenal juga untuk melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Dan uniknya teman-teman di pertandingan Arsenal 3 gol yang dicetak oleh para pemain Arsenal semuanya mereka hasilkan dari dalam kotak penalti pertahanan Bournemouth yang sebetulnya menumpuk sampai 10 pemain di dalam kotak penalti mereka. Tapi tetap saja para pemain Arsenal mencari jalan keluar untuk meraih kemenangan dengan skor 3-2 dan mendapatkan 3 poin dan masih punya selisih 5 poin dengan Manchester City. Sedangkan Manchester City ya jelaslah mereka favorit untuk meraih kemenangan kan lawan Newcastle United. Meskipun Newcastle United kita tahu untuk sementara ini berada di zona papan atas, tapi tim ini ketika lawan tim-tim kuat apalagi bermain di pertandingan away ya sulit sekali sih untuk meraih kemenangan. Dan Newcastle United bermain sedikit berbeda di pertandingan away mereka kali ini teman-teman. Karena mereka berani bermain terbuka. Itulah yang memberikan peluang bagi para pemain City untuk menciptakan cukup banyak peluang. Dan mereka berhasil mencetak 2 gol. Seharusnya City bisa menang lebih dari 2 gol. Dan juga saya melihat para pemain City itu tidak bermain seperti biasanya ketika bermain home. Yang biasanya mereka bermain dengan energi tinggi, membombardir pertahanan dari tim lawan secara konsisten, tapi mereka bermain lebih tenang lagi. Sepertinya juga Pep Guardiola memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk juga menghemat tenaga, karena kita tahu kan jadwal bagi Manchester City juga padat ya. Mereka masih juga perlu bermain di Liga Champions nanti ya, apalagi first leg di Liga Champions itu kan berakhir dengan draw ya lawan Leipzig. Nah di pertandingan lawan Newcastle United ini yang menarik bahwa Pep Guardiola menurunkan 4 gelandang ya, yang sama-sama punya kemampuan bermain kreatif. Mulai dari Jack Grealish, Gundogan, De Bruyne, dan juga Foden. Ya memang Foden ini bisa bermain di depan juga sih, tapi terlihat dia lebih efektif ketika dia bermain di belakang striker. Karena dengan bermain di belakang striker, dia bisa beberapa kali melakukan penetrasi yang berbahaya ke ruang pertahanan dari tim lawan. Dan dari jalannya pertandingan, ya seharusnya tuh City sudah mencetak gol lebih dulu ya, ketika ada umpan yang diberikan Grealish kepada Gundogan, tapi saya juga bingung kok Gundogan bisa miss dari jarak yang dekat seperti itu ya. Sayang sekali. Dan juga para pemain City bisa switch play dengan cepat ya, karena para pemain Newcastle ini kan cepat juga melakukan recovery ya setelah mereka menyelesaikan sebuah proses serangan. Jadi mau tidak mau para pemain City harus bisa switch play. Switch play itu artinya apa? Mengubah arah serangan. Jadi kalau lagi serang dari kanan, coba ubah ke sebelah kiri secara cepat. Dan Rodri switch play tersebut
ketika dia memberikan umpan itu kepada Phil Foden. Dan Phil Foden sebetulnya bisa saja memberikan passing lagi kepada Erling Haaland, tapi dia memilih untuk melakukan penetrasi karena dia percaya diri dan kita tahu dia punya skill individu yang bagus. Dan salahnya dari para pemain Newcastle, mereka tidak melakukan pressing kepada Foden ketika dia menguasai bola itu sedikit di luar kotak penalti pertahanan mereka. Maka itu ketika Foden sudah masuk ke dalam kotak penalti, tentu para pemain Newcastle khawatir untuk melakukan challenge. Jangan sampai City ini mendapatkan penalti karena Foden dilanggar dan Foden bisa melakukan finishing yang sempurna. 1-0, ya udah kendali permainan berada di kubu Manchester City. Dan memang Newcastle coba untuk keluar menyerang, dan justru saya melihat dengan masuknya Isak ini yang mempertajam serangan dari Newcastle United, tapi sudah terlambat. Momentum sudah berada di pihak dari Manchester City. Dan beberapa kali juga mereka bisa menciptakan peluang dari De Bruyne dan juga Haaland. Saya bingung juga tuh dia bisa miss dari header ya, ketika sudah diberikan umpan oleh De Bruyne. De Bruyne memang pemain yang penting, bersama juga dengan Jack Grealish. Saya melihat dua pemain ini bermain sangat baik di pertandingan kemarin malam. Dan di babak kedua yang memang ditunggu-tunggu ketika Jack Grealish melakukan pergerakan yang cepat, dan kemudian dia bisa memberikan bola kepada Erling Haaland, dan Haaland memberikan sontekan umpan kepada Bernardo Silva yang bisa melakukan finishing. 2-0 bukan berarti Newcastle diam saja, mereka juga cobalah minimal untuk mencetak 1 gol. Dan mereka mendapatkan peluang juga sih dari Isak itu ya, tapi saya melihat Ederson ini cukup baik untuk mengcover area ketika Isak sudah dekat ke gawangnya. Dan juga saya melihat peran dari Akanji dan juga dari Ake sangat baik di pertandingan ini, teman-teman. Mereka beberapa kali bisa memblok upaya dari para pemain Newcastle yang coba untuk mengandalkan skill individu mereka. Kan ada Anthony Gordon juga ya. Dan memang sih beberapa kali para pemain Newcastle coba shooting untuk mencetak gol dari luar kotak penalti, tapi ya gak ada juga satupun tendangan mereka yang on target. Dan saya melihat para pemain City mainnya santai banget sih di pertandingan kemarin malam, teman-teman. Maka itu dari segi peluang juga mereka gak seperti biasanya ya, hanya menciptakan sekitar 11 peluang di pertandingan ini secara keseluruhan. Jadi 11 attempt ya on goal ke gawang dari Newcastle yang dikawal kali ini bisa kembali dikawal oleh Nick Pope setelah absen ya di pertandingan final Piala Liga Inggris. Nah, jadi Newcastle United ini tidak bermain seperti ketika mereka bermain lawan Manchester United dan juga Arsenal away. Ketika bermain juga lawan Liverpool away. Di 3 pertandingan away tersebut para pemain Newcastle itu bermain ekstra agresif dan sambil memprovokasi para pemain dari tim lawan untuk melakukan pelanggaran agar mereka juga mendapatkan kartu kuning atau mungkin juga kartu merah. Tapi di pertandingan kemarin malam mereka tidak bermain seperti itu. Dan itu yang membuat para pemain City juga bermain dengan tenang. Jadi para pemain City juga tidak melakukan banyak pelanggaran di pertandingan kemarin malam. Dan mereka ya wajar menurut saya berhasil meraih kemenangan. Mereka memegang kendali permainan dari menit-menit awal. Dan memang Erling Haaland tidak mencetak gol, tapi dia memberikan itu 1 assist yang mahal kepada Bernardo Silva yang bisa membuat skor menjadi 2-0 dan mengamankan kemenangan bagi Manchester City. Jadi nanti yang akan menarik teman-teman ketika Manchester City lawan Arsenal, itulah menurut saya yang bisa menentukan langkah untuk menjadi juara bagi dua tim yang saat ini sedang bersaing di papan atas. Dan jika nanti Manchester United bisa meraih kemenangan lawan Liverpool, maka artinya Manchester United juga akan ikut bersaing dengan Manchester City dan juga Arsenal. Dan sekarang tentunya saya ingin membahas pertandingan dari Arsenal versus Bournemouth. Saya harus berapi-api ketika saya membahas tentang Arsenal, karena ini adalah klub yang saya support sejak 1990. Saya dagdikduk nonton pertandingan kemarin malam. Serius, jantung saya tuh berpacu dengan kencang. Dan feeling saya, ya kemungkinan ini draw aja lah bagi Arsenal. Tapi ternyata Nelson bisa mencetak gol di masa injury time, dan itu injury time yang wajar yang diberikan wasit karena para pemain Bournemouth juga mengulur-ulur waktu, betul kan? Ngapain juga tuh menjaga gawang, dapat bola lama dipegang, kena karma juga dia. Seperti Emi Martinez sebelumnya kan kena karma kan, kena comeback, nih juga dia kena comeback nih, udah dapat bola cepet lah kau lempar bola itu ke rekan yang lain. Ngapain begitu? Arsenal tuh gak kenal yang namanya injury time juga. Ya selama memang waktu itu masih berjalan, mereka akan ngepres terus, akan hajar terus. Istilahnya gaspol, dan mereka buktikan itu di pertandingan kemarin malam. Ya wajar lah, saya lagi happy sekali teman-teman. Karena saya tahu nih, pasti nih beberapa haters dari Arsenal sudah menyiapkan memes mereka nih. Seandainya Arsenal kalah atau mungkin juga hanya draw, ya cuman bisa draw lawan tim papan bawah. Tapi kan, ya lihat, tim papan bawah ini bermain totally defensif. Ini yang selalu menyulitkan para pemain Arsenal kan. Dan juga bagusnya Arteta nih nggak tell me ya, nggak telat mikir. Dia tahu ada kesulitan bagi para pemain Arsenal untuk bertahan ketika para pemain Bournemouth tuh menyerang dari sektor sebelah kanan pertahanan Arsenal yang ditempati oleh Tomiyasu. Jadi ketika para pemain Bournemouth tuh merancang counter dari sebelah kiri, penyerangan mereka dan sebelah kanan sektor pertahanan Arsenal, nah mereka selalu bisa
membuka pertahanan dari Arsenal. Maka itu di babak kedua tuh, di awal babak kedua tuh dia langsung mengganti Tomiyasu memainkan Ben White. Dan itu membawa perubahan dari segi defensif Arsenal. Karena mereka nggak lagi kecolongan dari counter attack. Nggak ada lagi counter attack yang berbahaya yang bisa dibangun oleh para pemain Bournemouth. Dan juga sangat disayangkan bahwa Trossard tidak bisa bermain full ya. Dia bahkan cedera, ditarik keluar. Tapi paling tidak penggantinya Emil Smith Rowe juga tidak mengecewakan. Dia memberikan 1 assist. Dan dari jalannya pertandingan ini yang saya kaget. Baru beberapa detik ternyata Bournemouth sudah bisa mencetak gol. Disinilah saya melihat kelengahan dari para pemain Arsenal di defense. Sayang itu bola lewat dari Gabriel sehingga pemain dari Bournemouth, Billing ya, kalau nggak salah namanya, bisa mencetak gol pembuka. Ya saya sebetulnya sih nggak khawatir, baru beberapa detik kan. Tapi yang saya khawatir ketika melihat para pemain Arsenal begitu banyak miss chances, terlepas juga dari performa penjaga gawang Neto yang juga melakukan beberapa save yang brilian. Tapi juga banyak sekali shooting atau heading dari mereka yang melenceng. Banyak sekali crossing-crossing yang diberikan ke dalam kotak penalti itu tidak bisa disambut oleh rekan yang lain. Itu sudah tanda bahaya. Saya jadi khawatir nih jangan-jangan kalah seperti di pertandingan lawan Everton atau draw seperti di pertandingan lawan Brentford. Karena begitu kan, udah keluar menyerang, banyak chances, melenceng, shooting-shootingnya atau headingnya. Kemudian beberapa kali kena counter attack dan hampir saja Bournemouth mencetak gol lagi kan. Ketika mereka counter attack tuh Dango ya, pemain mereka yang mendapatkan umpan itu. Bagus juga tuh save dari Ramsdale. Jadi Ramsdale memang melakukan 2 penyelamatan ya di pertandingan ini, tapi itu adalah 2 penyelamatan yang krusial untuk menggagalkan Bournemouth menambah gol. Dan ketika Arsenal tidak berhasil mencetak gol di babak pertama, saya lebih khawatir lagi, wah apa yang bisa dilakukan nih di sisa 45 menit, tapi kan masih 1-0. Namun ternyata di babak kedua dari corner pertama Bournemouth mereka bisa mencetak gol. Membuat skor menjadi 0-2. Ini saya lebih takut lagi ya, udahlah ini. Mau gimana lagi nih caranya Arsenal mencetak gol, tapi kemudian kita bisa melihat bahwa peran dari Zinchenko, peran dari Ben White yang masuk, kemudian peran dari Partey yang bermain begitu ofensif yang membuat para pemain Bournemouth itu kewalahan. Mereka setelah unggul 2-0 hanya bisa 1 lagi menciptakan peluang dari Solanke yang bisa di-save oleh Ramsdale. Selain itu mereka hanya menunggu menjaga telur agar telur mereka itu tidak pecah, tapi dipecahkan oleh para pemain Arsenal. Pertama yang mencetak gol adalah Thomas Partey yang sebelumnya gagal melakukan marking dari kepada pemain Bournemouth, Senesi ya, yang mencetak gol dari corner, dan dia bisa mencetak gol dengan begitu baik teman-teman dari dalam kotak penalti ketika ada corner dari Saka dan juga ada heading dari Emil Smith Rowe yang disambut oleh Partey. 2-1 saya sudah feeling ini minimal 2-2, tapi membutuhkan waktu yang sangat amat lama. Waduh, lama banget ini mencetak golnya. Capek juga saya melihat para pemain Arsenal nih yang bermain mati-matian. Saya sendiri capek melihat mereka berjuang habis-habisan. Gak gampang loh ini. Jatuh bangun loh mereka loh, gila. Ini kayaknya paru-parunya ada 3 nih para pemain Arsenal. Gak ada capek-capeknya. Dan ketika Emil Smith Rowe ditarik keluar, Reiss Nelson masuk, itu memberikan tenaga baru. Karena terus terang dari segi speed, Reiss Nelson ini kan lebih cepat ya. Dan ketika dia melakukan pergerakan, setelah dia mendapatkan bola dari Partey, dia memberikan crossing ke tiang jauh. Saya kira ini crossing yang kembali tidak akurat, tapi ternyata di sana entah bagaimana caranya ada Ben White yang sebetulnya jarang melakukan overlap, dia shooting dan ternyata bola melewati garis gawang. Setelah 2-2 saya berharap ayolah semoga 3-2, dan ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama sampai menit ke 97 kalau nggak salah ya. Injury time juga lama karena itu dia para pemain dari Bournemouth mengulur-ulur waktu, tapi Reiss Nelson, what a shot! Odegaard yang memberikan corner dihalau oleh pemain Bournemouth, tapi shot dari Reiss Nelson yang begitu keras akhirnya bisa menjebol gawang dari Reiss Nelson. Inilah shooting yang bisa, atau eksekusi dan finishing yang bisa membawa Arsenal menjadi juara dari Liga Premier Inggris musim ini, teman-teman. Ini adalah 3 poin yang sangat amat penting bagi mereka. Dan mereka masih menjaga jarak dengan Manchester City dengan 5 poin. Memang akan semakin sulit bagi para pemain Arsenal jika para pemain tim lawan bermain bukan dengan sistem parkir base, tapi dengan sistem sewa gunung. Taruh gunung tuh di depan para pemain Arsenal. Gak akan gampang bagi mereka. Tapi ya selama mental dari para pemain Arsenal ini kuat, ya mereka akan bisa mengatasi ujian ini. Kan saya sudah pernah mengatakan sebelumnya bahwa gak ada masalah dari mental para pemain Arsenal. Kalau mental mereka lemah, mereka tidak akan lama berada di posisi puncak selama seperti sekarang ini. Dan itu terbuktikan di pertandingan kemarin malam, teman-teman. Ya udah, bagus sekali ya Arsenal bisa meraih kemenangan, City juga meraih kemenangan, dan kita tunggu United bisa gak meraih kemenangan juga lawan Liverpool agar ikut juga bersaing di papan atas. Jadi sampai nanti kita tunggu lagi, teman-teman, perjuangan dari Manchester City dan juga Arsenal untuk menjadi juara dari Liga Premier Inggris musim ini akan semakin seru dan tentunya akan semakin dramatis. Dan saya harapkan wasit
wasit yang bertugas di ruang VAR juga gak ngantuk ketika Arsenal bermain. Dan tolong lihat lebih teliti lagi ketika ada pemain dari tim lawan itu kena handball. Karena di pertandingan kemarin malam 4 kali bos para pemain dari Bournemouth kena handball. Masa satu pun gak dianggap pelanggaran? Ya kan aneh juga, tapi gak masalah. Arsenal gak butuh voucher penalti. Arsenal tuh bisa mencetak gol kok. Lihat saja mereka mencetak 3 gol dari open play dan 3-3-nya dari dalam kotak penalti pertahanan Bournemouth. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.